Kita melanjutkan syarah kitab Hisnul Muslim karya Dr. Sa'id bin Ali Wahaf Al-Qahtani rahimahullah. Kepada adik-adik agar tenang, sebagian di depan. Nanti kalau setan datang bikin rame, langsung ke depan ya adik-adik. Jika nanti setan datang ngajak rame, segera pindah ke depan. Naam hadirin rahimakumullah, kita sekarang sampai pada pembahasan tentang berlindung dari Dajjal, berlindung dari fitnah Dajjal. Penulis berkata rahimahullah, yaitu menghafal 10 awal dari Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi. Yang kedua, berlindung seusai membaca tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian Al-Masih Dajjal. Yang pertama, menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayat min awwali suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari Dajjal. Dalam hadis yang lainnya, min akhiri surat Al-Kahfi, dari akhir surat Al-Kahfi. Yakni ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama 10 awal dari Al-Kahfi. Riwayat yang kedua 10 akhir dari Al-Kahfi. Wa kilahuma, keduanya berasal dari Sahih Muslim. Sebagian ulama mentarjih, yakni menguatkan satu dari keduanya, yakni 10 awal Al-Kahfi. Ulama yang lain mencoba menggabungkan keduanya, yakni boleh 10 yang pertama, boleh 10 yang terakhir. Jika digabung keduanya, maka lebih utama. Naam, dalam riwayat yang lainnya, man qara'a, siapa yang membaca. Dan membaca secara zahir adalah membaca dengan melihat. Sehingga sebagian ulama memandang tidak disyaratkan dia hafal, tapi dia merutinkan membacanya. Pendapat yang kedua, yaitu menghafal bagi yang ingin mendapatkan keutamaannya. Adapun riwayat yang mengatakan membaca, yakni membaca dari hatinya, yakni dari hafalannya. Kemudian dan dianjurkan untuk dibaca terutama 10 awal atau 10 akhir. Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, qara'a rajulun surat Al-Kahfi wa fid dari, ya. Ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi sementara di rumahnya ada seekor binatang, entah kuda atau yang lainnya. Tiba-tiba kuda ini gelisah dan bergerak-gerak.
Fanadhar, maka ia pun melihat, mengamati sekitar. Ternyata di atas ada awan atau ada mendung atau ada sesuatu yang seolah-olah menaunginya. Maka di pagi harinya ia menyampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi berkata, "Iqra ya fulan, bacalah wahai fulan." Ia adalah sakinah, ketenangan, tanazzalat bil Quran, yang turun karena bacaan Al-Quran. Imam Bukhari rahimahullah ketika mencantumkan hadis ini berkata, babu fadli surati Al-Kahfi, bab keutamaan surat Al-Kahfi, yakni surat Al-Kahfi memiliki keutamaan tersendiri di samping ia termasuk dari Al-Quran. Dan makna dari ketenangan, sakinah yang turun karena bacaan Al-Kahfi, ada yang mengatakan yakni malaikat turun ingin mendengarkan bacaan Al-Kahfi dari dekat. Atau makna yang kedua, ada makhluk yang bernama sakinah, ketenangan, yang makhluk ini mencintai mendengarkan surat Al-Kahfi dibacakan. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, para malaikat tidak diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran, maka mereka menikmati mendengarkannya. Allah berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka diamlah dan dengarkan baik-baik agar kamu mendapatkan rahmat. Ini para malaikat berhajat untuk mendapatkan rahmat, maka mereka mendengarkan baik-baik bacaan Al-Quran dari manusia. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Kahfi. Dan lebih dianjurkan lagi menurut para fuqaha, yakni pada hari Jumat. Dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani, dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun para imam yang lainnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Cahaya maknanya dua. Satu, cahaya maknawi secara makna. Yang kedua, cahaya hissi indrawi. Cahaya hissi indrawi yakni bisa dilihat, yaitu cahaya yang menerangi kuburan, cahaya ketika melewati sirat, cahaya yang mengantarkannya ke surga. Karena mahsyar itu setelah matahari dilempar ke neraka, ia gelap, terutama ketika melewati as-sirat, maka masing-masing orang membutuhkan cahaya. Yang kedua, cahaya bermakna maknawi, yakni cahaya di hati, yang dengan itu menjaga dirinya dari terjatuh kepada dosa-dosa besar, atau mengingatkannya untuk bertaubat dari dosa-dosa besar, atau menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis yang lainnya, lafalnya adalah ghufira lahu bainal jumu'atain, maka diampuni untuknya di antara dua Jumat. Hadis yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu atau yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi ya lailatal jumu'ati." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi
pada malam Jumat. Kanat lahu nuron, maka ia akan mendapatkan cahaya yang menerangi antara dirinya sampai Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pahalanya berupa ia akan mendapatkan cahaya min tahti qadamihi ila ananis sama, dari bawah kakinya sampai meninggi ke langit. Yudhi'u lahu yaumal qiyamati, yang akan meneranginya pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain, dan dosa-dosanya di antara dua Jumat diampuni. Ini beberapa hadis yang berkaitan tentang keutamaan surah Al-Kahfi, baik lafalnya adalah di malam hari maupun di siang hari. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang hadis perbedaan dalam satu riwayat malam hari, riwayat yang lainnya ya siang hari, maka dijawab, digabungkan, yakni mewakili hari sehari semalam. Dikatakan membaca di malam hari karena malam hari itu awal dari hari. Maka baik lafalnya malam atau siang, masing-masing menunjukkan 1 kali 24 jam. Dan awal malam adalah maghrib, tenggelamnya matahari. Malam ini malam apa? Kamis ataukah Jumat? Jumat. Malam ini adalah malam Jumat, awal dari Jumat. Karena tenggelamnya matahari adalah awal dari hari, maka awal dari membaca Al-Kahfi dari tenggelamnya matahari, yakni dari malam ini sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat sore. Ini pendapatnya jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Yani jumhur fuqaha berpandangan disukai membaca Al-Kahfi kecuali Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah sampai kepadaku hadis tentang keutamaan membaca Al-Kahfi, maka aku menganjurkan atau menyukai membacanya pada hari Jumat atau malamnya. Ibnu Utsaimin rahimahullahu menambahkan, yang lebih yang mencukupi adalah dibaca mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Yakni beliau tidak berpendapat di malam hari. Apa sebabnya? Sebabnya adalah riwayat yang menyatakan di malam hari itu berasal dari rawi yang bernama Abu Nu'man an Hushaim. Sementara Hushaim hadis-hadis yang berasal dari rawi-rawi yang lain dari Hushaim itu lafalnya bukan malam tapi siang, sehingga Abu Nu'man tafarrud artinya menyendiri dalam menyampaikan hadis di malam dengan lafal malam hari. Untuk itulah sebagian ahli ilmu di antara Ibnu Utsaimin berpandangan dimulainya dari terbitnya matahari, tapi seandainya Anda ingin mengawali dari terbitnya fajar tidak masalah. Ini satu pandangan ya. Pandangan yang kedua tadi ya pakai pendapat jumhur kebanyakan ulama, yakni selagi rawinya itu thiqah terpercaya maka diambil tafarudnya, yakni ya meskipun malam hari tidak mengapa. Nah, siapa yang membaca atau menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari Dajjal. Apanya? Fitnah Dajjal. Fitnah artinya apa? Ujian. Fitnah itu maknanya minimal ada 5. 1. Syirik.
ya, 2 hukuman, 3 ujian, 4 musibah, 5 kefasikan atau kabair, dosa besar. Seperti firman Allah Ta'ala, ya, waqatil musyrikin, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan, yakni dosa syirik lebih berat daripada dosa membunuh. Artinya fitnah itu bermakna kesyirikan. Terkadang fitnah bermakna ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, yakni bermakna ujian. Terkadang bermakna musibah, terkadang bermakna ya maksiat atau kefasikan seperti pembunuhan dan seterusnya. Dan Dajjal di akhir zaman ia akan datang membawa fitnah hingga sebagian orang kafir kepada Allah, atau mereka menjadi fasik, menjadi orang yang berbuat keburukan seperti membunuh dan lain sebagainya. Nabi SAW bersabda, ma khalaqallahu mundu. Nabi SAW bersabda, Allah tidaklah menciptakan atau tidak ada semenjak penciptaan Adam ila qiyamis saati, sampai hari kiamat, khalqun akbar minad dajjal, ya, fitnah ujian yang lebih besar daripada Dajjal. Dalam riwayat Ibnu Majah, ya, fitnah akbar minad dajjal, fitnah atau ujian yang lebih besar daripada Dajjal. Lah, apa kaitannya Al-Kahfi dengan Dajjal? Dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita besar. 1 cerita tentang penghuni gua, 2 cerita tentang pemilik 2 kebun, ya kan? 3 cerita Nabi Musa bersama Khadir, 4 cerita Dzulqarnain. Ini cerita-cerita yang berkaitan tentang seputar umumnya ujian manusia. Ujian agama, solusinya pada Ashabul Kahfi. Ujian harta, solusinya ada pada kisah Shahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Ya, ujian kebodohan, ilmu, ada pada kisah Musa bersama Khadir. Ya, fitnah ujian kekuasaan ada pada kisah Dzulqarnain. Maka semua kisah-kisah ini jika ia baca, ia merenungi maknanya, maka bisa membantunya untuk menghadapi fitnah Dajjal. Atau makna yang lainnya, yaitu yakni dengan sebab membaca 10 ayat tersebut atau menghafalnya menjadi sebab Allah langsung melindunginya, dia tahu maknanya ataukah tidak, sebagai bentuk anugerah dari Allah dan sekaligus keutamaan dari Al-Kahfi. Nah, terutama Dajjal itu membawa hal-hal yang menakjubkan, yang di luar dari kebiasaan manusia, seperti menurunkan hujan, menahan tumbuhnya tanaman, memiliki sungai, memiliki makanan seperti gunung dan semisalnya. Sementara dalam kisah Ashabul Kahfi juga ada tanda-tanda kebesaran, yaitu ya tidurnya beberapa pemuda, ya, beberapa pemuda. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu menyangka bahwasanya pada cerita Ashabul Kahfi maupun Raqim, yakni papan yang berisi nama-nama mereka, adalah
tanda-tanda Allah yang menakjubkan, yakni dengan sebab itu dia akan tidak takjub dengan apa yang dibawa oleh Dajjal. Naam, ini yang pertama untuk membentengi diri dari Dajjal, yaitu senantiasa kita membaca Al-Kahfi. Maka dianjurkan kita jika memilih surat yang panjang untuk dihafal, maka pilihlah Al-Kahfi. Ya, tentunya setelah menghafal juz amma. Jika telah selesai juz amma dan pengen yang lebih panjang lagi setengah juz, maka pilihlah surat Al-Kahfi, karena ia bisa dibaca dan dianjurkan sepekan sekali dan juga pada hari-hari yang lain secara umum. Yang kedua, benteng dari Dajjal adalah senantiasa memohon perlindungan sebelum salam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an serta Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Berlindung dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari ujian hidup dan mati, dan dari ujian Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai membaca tasyahud, yakni tasyahud akhir, maknanya setelah membaca at-tahiyatul atau at-tahiyatulillah dan telah bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka dianjurkan membaca perlindungan. Sholawat minimal apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Dianjurkan sempurna membaca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, innaka hamidum majid, baru membaca perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa min azabil qabr, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah atau ujian hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan ujian al-masih ad-dajjal. Jika jenengan telah hafal dan lafalnya sedikit berbeda, tidak mengapa, karena adanya riwayat yang lain yang semakna dengan itu. Nah, ini dianjurkan. Kemudian sebagian ulama, pendapat minoritas berpandangan doa ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Di antara yang berpandangan ini adalah Tawus bin Kaisan rahimahullah, salah seorang tabi'in besar, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang juga meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah engkau telah berlindung dari 4 hal?" "Belum wahai bapakku." "Ulangi sholatmu," yakni memandang sholatnya tidak sah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan perlindungan dari 4 hal ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai wajib. Dari mana Tawus berpandangan sebagai wajib? Yaitu zahir perintah, ta'awwadzu min arba', berlindunglah dari 4 hal. Dan perintah Nabi asalnya itu wajib atau keanjuran? Wajib. Tapi jumhur ulama berpandangan sunnah karena adanya hadis yang lain, yakni para sahabat Nabi ketika menceritakan sifat sholat Nabi tidak mencantumkannya, seperti Ibnu Umar, kemudian Hudzaifah, Ali bin Abi Thalib, maupun yang lainnya tanpa menyebut hal ini.
Nah, ketika kita mengetahui ada ulama yang mewajibkannya, menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan dari Dajjal termasuk perkara yang besar yang perlu kita perhatikan dan tidak ditinggalkan tanpa ada sebab. Kalau ada sebab hajat, silahkan, umpamanya sudah keburu iqamat atau buru-buru hendak ya aktivitas, maka silakan dipangkas ya sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad terus salam apa-apa. Tapi jika longgar waktunya, maka sholawat Ibrahimiyah yang sempurna, lalu meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, terutama dari Al-Masih Ad-Dajjal. Allahu ta'ala a'lam. Nah, jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Okay. Karena hari ini ada mengharapkan membaca kafi itu yang doib, masuk yang melakukan itu masuk asal majelis. Nah, bagaimana menyikapi sebagian ahli ilmu yang melemahkan hadis yang disahihkan oleh ahli ilmu yang lainnya? Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, masalah melemahkan dan menguatkan hadis ini masalah ijtihadiyah, seperti masalah fikih. Seperti masalah fikih, bukan masalah akidah, masalah ijtihadiyah yang kadang berbeda satu dengan yang lainnya, lumrah. Kenapa bisa berbeda? Karena ya ketidaksamaan dalam pertama ilmu, yang kedua data. Umpamanya ulama A itu hanya punya satu info tentang seorang rawi, sementara ulama B itu tahu 10 info tentang satu rawi, sehingga dia lebih akurat daripada yang tadi gitu. Ini yang pertama. Yang kedua bahwasanya ulama ya dalam masalah hadis yang lemah ya mereka kebanyakan berpandangan boleh diamalkan. At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Sunannya mencantumkan beberapa hadis yang beliau lemahkan, dan beliau mengatakan ini diamalkan oleh Ibnul Mubarak, oleh Sufyan Ats-Tsauri, oleh Malik, oleh Syafi'i, oleh Ahmad, oleh Ishaq, oleh Laits, yakni para ahlul hadis, para fuqaha. Mereka mengamalkan hadis lemah di samping dalam bab keutamaan, juga dalam bab fikih hukum. Ya, contoh doa berbuka puasa. Ya, apa? Allahumma laka sumtu wa bika aftartu. Ya kan? Terus apa lagi? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini lemah. Berkata An-Nawawi rahimahullah, hadisnya lemah tapi boleh dibaca. Ini jumhur ulama berpandangan boleh. Yang ketiga, hadis ini ya menurut sebagian orang tentang keutamaan membaca Al-Kahfi lemah. Tapi pendapat yang kedua sahih. Siapa di antara yang mensahihkannya? Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Apakah ada pendahulunya? Ada. Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hajar, pakar hadis. Pakar hadis ada 2 yang paling menonjol. 1, Imam Az-Zahabi. 2, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallah. Dan sebelum mereka para mutaqaddimin, orang-orang yang lebih awal ya seperti Ahmad, Syafi'i,
Malik, Laits, Sufyan, dan lain-lain. Dan mereka pun mengamalkannya. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, telah sampai kepadaku hadis tentang keutamaan membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, maka aku menyukai membacanya. Asy-Syafi'i, ya, bintangnya para ulama di zamannya. Kemudian datang fatwa dari Dewan Al-Irsyad yang menyatakan lemahnya hadis ini, dan mereka ada pendahulunya. Dan mereka mengatakan di akhirnya, dan tidak mengapa dibaca. Dan tidak mengapa dibaca. Artinya ini masalah ijtihadiyah, kita tidak boleh ngegas, tidak boleh kaku, biasa aja. Ya, diamalkan silahkan, tidak pun juga tidak masalah. Tapi hadis yang berbunyi, ya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi itu sahih Muslim. Ketika ada hadis dalam Bukhari Muslim, maka tidak ada celah untuk mengomentari keabsahannya. Tapi jika hadisnya datang dari selain keduanya, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Ad-Darimi, ya, Muwatta Malik, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Al-Mustadrak Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan lain-lain, maka ada kemungkinan lemah. Maka mengikuti, ya, pakarnya di bidangnya. Kalau ulama kontemporer yang di bidang itu adalah Syekh Al-Albani, lalu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan juga Syekh Al-Arnaud, dan lain-lain. Allahu ta'ala a'lam. Kesimpulannya yakni khilaf ulama, dan yang bagi anak pribadi ikut yang menyatakan sahih. Allahu a'lam. Nah, ada lagi, silakan. Baik, jika tidak ada, kita tambahkan. Ya, zikir berikutnya yakni uhibbuka fillah. Ya, jawaban atas orang yang mengatakan aku mencintaimu karena Allah, apa jawabannya? Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Itu 2 zikir atau 1 zikir di buku tersebut? 2 atau 1? Babnya di situ 1 aja, berarti digabung keduanya. Iya, betul. Siapa yang, ya, diucapkan kepadanya uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka jawablah ahabbakalladzi ahbabtani lah, semoga mencintaimu zat yang engkau mencintaiku karenanya. Maka pertama, ya, dianjurkan mengungkapkan cinta kepada saudara muslim jika ia memandang benar-benar mencintainya karena Allah. Mencintai karena Allah itu maksudnya apa? Mencintai imannya, mencintai amal solihnya, mencintai akhlaknya. Maka jika ia terkesan dengan semua itu, maka dianjurkan untuk mengungkapkannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, seseorang di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba lewat seseorang. Berkata orang tersebut yang di sisi Nabi, ya Rasulullah, inni la uhibbu. Ya Rasulullah, aku benar-benar mencintainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, a'lamtah, apakah kamu sudah memberitahukannya, sudah mengungkapkannya? Belum, wahai Rasulullah. Ya kan, kabarkan kepada dirinya. Falakiyahu faqala ya fulan inni uhibbuka fillah. Maka orang ini pun menjumpainya dan berkata, wahai fulan, aku mencintaimu karena Allah.
Maka temannya menjawab, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga mencintaimu zat yang engkau mencintaiku karena Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka Nabi memegang tangannya dan berkata, ya Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk. Aku benar-benar mencintaimu. Wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Sampai diulang 3 kali. Ya, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan, ya, di akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini ada anjuran untuk menyatakan cinta kepada muslimin. Yang kedua, ya, anjuran untuk membalasnya meskipun tidak harus menjawabnya. Tapi seandainya ia menjawabnya, maka itu bagus. Di samping isinya adalah doa. Semoga mencintaimu zat yang engkau mencintaiku karena Allah. Ya. Dan saling cinta mencintai karena Allah merupakan tanda iman yang paling kuat. Iman itu banyak ikatannya, dan ikatan yang paling kuat itu adalah saling mencintai karena Allah. Inna awsaqa aural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Dan ini menjadi satu dari 3 ciri iman yang kuat dan menghasilkan menikmati ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahihain, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara siapa yang ada pada dirinya maka ia akan merasakan lezatnya iman. yakni ibadah begitu nikmat, bukan beban. Berislam begitu bangga, bukan beban. 1. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ya, man yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Siapa yang mencintai orang lain dan ia mencintainya hanya karena Allah. Yang ketiga, siapa yang benci kembali kafir setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran, sebagaimana ia benci dilempar ke dalam api. Ini 3 sifat yang jika ada pada seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Mujahid bin Jabir rahimahullah, salah seorang dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, laqitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bimankibi min warai. Dia memegang pundakku dari belakang sambil mengatakan, demi Allah aku mencintaimu. Maka aku membalas, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga mencintaimu zat yang engkau mencintaiku karenanya. Berkata sahabat Nabi ini radhiyallahu an, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, idza ahabbar rajulur rajula,
apabila seseorang mencintai temannya, falyukhbirhu annahu yuhibbuh, maka kabarkan kepadanya bahwa ia mencintainya karena Allah. Kata sahabat Nabi, tentulah aku tidak akan mengungkapkannya kepadamu. Ini seandainya Nabi tidak bersabda demikian, tentulah aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan cinta. Berkata sahabat Nabi ini, ya, maukah kamu kunikahkan dengan gadisku yang perempuan? Ya, innaha haura, matanya indah. Ya, ini setelah ia mengungkapkan cinta, maka ia menawarkan putrinya kepada Mujahid bin Jabir. Mujahid ini ya budaknya Ibnu Abbas. Diajari Al-Quran sampai mahir dan menjadi penafsir Al-Quran sepeninggal Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan beliau termasuk juga rawi Bukhari dan juga termasuk ulama besar di zamannya. Allahu ta'ala alam. Kemudian ya, mengungkapkan rasa cinta ini ya akan menjadikan Allah mencintainya. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhallahu fi qaryah." Ada seseorang yang mengunjungi temannya di sebuah desa, daerah. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengikutinya, dan malaikat ini berubah wujud jadi manusia dan berkata, "Ya fulan, wahai fulan, hendak kemana kamu?" Berkata laki-laki ini, "Ila akhin li fi hadhil qaryah." Menemui saudaraku di kampung ini. Kata malaikat yang menjelma, "Apakah kamu punya kepentingan lain? Barangkali untuk dagang atau yang lain?" "Tidak. Aku datang hanya karena mencintainya karena Allah." Berkata malaikat ini, "Ana rasulullahi ilaika yukhbiruka annallaha yuhibbuka." Aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Maka di antara kebaikan adalah mencintai saudaranya karena Allah. Karena Allah menunjukkan, bukan karena duniawi. Apa contohnya? Contohnya duniawi. Ya, sering dikasih hadiah oleh temannya tiap hari Jumat. Rutin dikirim makanan. Tiba-tiba suatu Jumat, ya, temannya tidak mengirim makanan. Terus timbul rasa gak enak atau berkurang cinta atau bahkan benci. Maka ini cinta karena makanan, bukan karena Allah. Cinta karena Allah itu pendorongnya apa? Senang laki-laki itu karena orang itu beriman, karena orang itu beramal sholih, karena orang itu baik akhlaknya. Maka itu mencintai karena Allah. Naam, Jibril diberitahu oleh Allah Ta'ala, "Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan fahibbah." Wahai Jibril, Allah mencintai si A, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi ahla sama, maka Jibril memanggil-manggil penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlu sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu orang itu dijadikan, diterima di hati manusia dari penduduk bumi. Ini buah dari dicintai oleh Allah Ta'ala. Kesimpulannya bahwasanya
disukai mengucapkan uhibbuka fillah kepada orang yang tepat, baik laki maupun perempuan, ya, kepada pasangan, mungkin kepada adik kandungnya, mungkin kepada teman kajiannya, ya kan, dan seterusnya. Dan juga dianjurkan menjawabnya, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Bagaimana jika belum hafal? Ya, menjawab dengan maknanya, tidak apa-apa. Semoga mencintaimu juga Allah yang engkau mencintaiku karenanya. Allahu ta'ala alam. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Di antara keutamaan saling mencintai karena Allah di akhirat adalah mendapatkan salah satu dari naungan pada hari mahsyar ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil dari kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih
yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yakni naungan dari bawah arsy. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, yakni pada hari mahsyar nanti, ainal mutahabbaini fi, di mana 2 orang yang saling mencintai karena aku, fal yauma udhilluhu yauma la dhilla illa dhilli, pada hari ini akan aku beri naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Maka ya, muslim itu bersaudara dan saling mencintai karena Allah, dan dianjurkan mengungkapkannya jika memang menganggap lebih maslahat. Tapi jika enggak maslahat maka tidak diungkapkan. Ya, umpamanya orangnya itu masih goyang agamanya, yang khawatir nanti dia menyimpang dari kebenaran setelah diungkapkan rasa cinta, ya, sehingga tidak baik juga. Allahu ta'ala a'lam. Naam. Sampai di sini, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Naam, silakan. Jika ada. Nah, enggak ada. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.